silungnya ya, silung langsung. Jangan silung langsung. Selamat sore sahabat bonsai mania, sahabat bonsai dewata, sahabat Istana Bonsai Bali. Jadi kita lanjut, tadi kita sempat sedikit review untuk proses pembuatan ataupun proses kreasi jeruk kingkit berbatang banyak ataupun lebih dikenal dengan istilah grouping, sahabat. Jadi hari ini sudah kita lakukan penanaman dan tentunya dengan memposisikan pohon-pohon ini. Jadi posisi pohon-pohon ini sudah kita patenkan, sahabat. Jadi pohon jeruk kingkit ini saya buat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 batang pokok yang kita setting, kita buat menjadi satu pohon jeruk kingkit grouping. Dan yang karakter yang ingin kita munculkan tentunya ya kesan grouping adalah yang kesan yang pohon banyak kita jumpai di hutan-hutan. Jadi beberapa pohon yang hidupnya berkelompok. Jadi seperti itu konsep yang ingin kita buat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah ikut mengikuti ataupun ikut hadir di siaran langsung ini. Pak Wiradi Putra, Rahajang Sore Ji, sudah kita lakukan proses ini. Pak Eka Putra Aryadinata, semua Pak Eka, Pak Ningrat, Jeruk Kingkit Mania juga, Kadek Darmawan, selamat sore. Hadi Putra, Pak Ugi Teng, selamat sore. Jadi kembali kita bahas. Jadi pohon ini sudah kita lakukan pematenan dalam hal penanaman, sahabat. Jadi penanaman dan komposisinya saya sudah patenkan. Jadi dengan 6 batang pokok. Jadi maksudnya batang pokok adalah satu batang yang sudah ditanam. Jadi kemungkinan batang pokok ini berisi 2, kayak ini berisi 2, sahabat. Jadi ini memang satu pot, ini satu pot, ini satu pot, ini satu pot, ini satu pot, dan ini satu pot. Inilah koleksi salah satu teman di Gianyar. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk memproses satu pohon jeruk kingkit. Jadi Suksemo Haji Wira jadi sudah memberikan kepercayaan untuk memproses satu pohon yaitu jeruk kingkit dengan konsep karakter pohon grouping. Jadi berbatang banyak dan tentunya dengan karakter kesan di alam seperti pohon di hutan, jadi beberapa kelompok pohon. Secara konsep ini sudah rencana yang saya buat, ini adalah menjadi nanti sudah berapa kita kawat. Jadi beberapa sudah mulai kita arahkan dan beberapa juga masih kita akan suburkan dulu, sahabat. Nanti kita sedikit loss. Ini untuk back belakang. Jadi ini dimensi batang belakang. Jadi posisi penempatan pohon ini kita lakukan secara tidak lurus tapi secara silang, sahabat, kurang lebih. Jadi agar dimensi belakang dan tampak belakang kekuatan pohonnya lebih terlihat. Untuk kaki, jadi kaki jeruk kingkit ini sudah juga lumayan, sahabat. Kita lakukan penimbunan yang sedikit dalam agar kakinya bisa terlihat lebih matang. Dan tentunya penggunaan pot juga sangat penting. Jadi beberapa memang untuk proses pohon dengan karakter berbatang banyak seperti ini perlu kita gunakan pot yang sedikit agak tipis seperti ini dengan karakter yang sedikit ada lekuk sedikit sehingga kesan pohon di atas bisa lebih maksimal. Pak Mas Pasaknose Rajang Sore, selamat sore Pak Pasaknose, Pak Sulama Utama, Rajang Sore Pak Man, Pak Budi Gunjai, Pak Rahmendra, Rajang Sore. Jadi untuk proses
jeruk kingkit ini, jadi untuk jeruk kingkit adalah jenis bonsai yang dalam hal proses ini memerlukan waktu yang sangat panjang sahabat. Jadi perlu diperlukan kesabaran dan konsistensi tentunya dalam memproses sebuah pohon dengan jenis jeruk kingkit, karena proses pembesaran dan pematangan jeruk kingkit itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi bagi sahabat yang memproses pohon jeruk kingkit tidaklah sulit, cuman yang diperlukan tinggal kesabaran dan konsistensi tentunya. Pak Andi Bagong, Rahajang Sore. Jadi konsep jeruk kingkit ini adalah konsep pohon grouping dengan induk pokok pohon adalah ini sahabat. Jadi induk pohon tertinggi, jadi akan saya gunakan sebagai induk pohon yang menjadi kubah terbesar ataupun tajuk terbesar nantinya yang menyeimbangkan antar cabang ini. Jadi antar batang ini akan kita seimbangkan tentunya dengan induk pokok pohon ini. Yang paling tengah saya pilih memang dengan karakter yang paling tinggi dan tentunya dengan beberapa batang. Jadi jeruk kingkit ini saya rasa umurnya sudah puluhan tahun di alam sahabat. Jadi dibeli dan ditanam, disuburkan dulu. Setelah itu baru kita konsep menjadi satu pohon grouping. Jadi ini untuk depan. Jadi seperti ini. Kalau kaki ini bagus. Jadi masih kita timbun sementara untuk memposisikan kesuburan yang lebih maksimal. Jadi ini belakang. Jadi dari belakang pun dimensinya juga terlihat cukup jelas. Jadi seperti itu nanti. Jadi kita tinggal menunggu titik tumbuh yang maksimal dan pembesaran yang cukup maksimal, ya kita proses lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa sesuai harapan dan kesuburannya bisa tetap terjaga ini. Untuk media kita gunakan ya pasir malang, dekastar atau osmokot dan sedikit dan tanah subur sahabat, dengan perbandingan 1:1. Jadi karakter jeruk kingkit memang sangat keras dan pohonnya juga berumur panjang nih. Jadi perawatannya juga tidak terlalu rumit. Beberapa proses cabang memang belum kita kawat karena masih belum terlalu besar sahabat. Jadi dengan memproses lebih maksimal nanti akan kita arahkan lagi setelah pertumbuhannya stabil. Jadi pertumbuhan stabil sangat mempengaruhi proses cepat lambatnya bonsai itu bisa lebih maksimal. Pak Heri Gerah, Pak Gung Dean, selamat sore, Rajang Sore. Ini akan kita teduhkan dulu sekitar 4-6 hari sahabat. Jadi karena prosesnya baru juga, mungkin seminggu kita akan teduhkan dulu untuk memberikan kelembaban akar untuk menjaga dari panasnya yang cukup terik. Jadi proses akar bisa lebih maksimal.
Gongdean nggih rajang Pak Gongde. Nanti sempat waktu kapan-kapan tiang mampir. Selamat sore Pak Heri. Terima kasih Pak Heri supportnya, mudah-mudahan bisa tetap berkarya dan menghasilkan seni-seni bonsai Nusantara tentunya yang indah dan bisa dinikmati oleh semua penghobi dan semua penikmat bonsai. Pak Deknik, selamat sore juga. Jadi untuk sebuah proses bonsai sahabat, apalagi dengan jenis jeruk kingkit ataupun jenis yang lain, jadi perlu di awal memang kita mengkonsep suatu pohon, jadi kemana arah pohon itu akan kita buat, dan tentunya konsistensi kita dalam menjaga kesuburan pohon tersebut. Jadi setiap konsep mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sahabat. Jadi kita harus tetap mencoba membuat sesuatu yang lebih baik atau terbaik. Jadi kritikan, saran mungkin dari beberapa teman mungkin bisa kita adopsi sebagai bahan pertimbangan untuk membuat pohon itu bisa lebih maksimal. Jadi seperti itu sahabat, proses sekilas ataupun proses pembuatan jeruk kingkit bonsai berbahan dasar jeruk kingkit dengan gaya grouping. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam berkarya atau dalam mendesain sebuah bonsai. Jadi jangan takut untuk melakukan suatu proses, tentunya dengan kreasi dan imajinasi. Hasil yang bisa kita dapatkan mungkin bisa minimal sesuai harapan dulu. Jadi saya ucapkan juga terima kasih atas support juga dari teman-teman yang sudah ikut bergabung, yang sudah ikut menyaksikan. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Aji Wira, Adik Putra yang memiliki bahan bonsai ini, yang sudah memberikan kepercayaan untuk membuat atau memproses suatu bonsai dengan kreasi jeruk kingkit dengan bergaya grouping. Mudah-mudahan sesuai harapan. Jadi apabila ada kesalahan kata, kesalahan pendapat, kekeliruan pendapat, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi tentunya dan menjadi pilihan untuk sahabat dan penikmat-penikmat bonsai Nusantara. Jadi selamat sore sahabat. Mungkin sekian dulu untuk siaran langsung hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di siaran yang lain dan kita bisa berbagi tentunya di proses-proses bonsai dengan karakter, ID, dan tentunya gaya-gaya yang lain. Selamat sore, salam bonsai mania, salam bonsai Nusantara.